Sejak suamiku, Rama, memutuskan untuk bekerja di luar negeri, hari-hariku terasa seperti film bisu, sunyi, monoton, dan tanpa warna. 11 tahun usia pernikahan, tapi belakangan komunikasi kami hanya sebatas pesan singkat yang dingin tentang uang kiriman dan kabar anak-anak. Aku tahu Rama bekerja keras untuk kami, tapi entah kenapa jarak itu bukan hanya soal kilometer, tapi juga soal perasaan. Aku merasa seperti robot yang hanya berfungsi untuk mengurus rumah dan mengirim uang ke kampung untuk 2 anakku yang dititipkan ke ibu. Rumah Pak Dani dan Bu Karina, tempatku bekerja, adalah sebuah istana modern megah dengan interior minimalis yang bersih. Tapi ironisnya, sebersih dan semegah itu, rumah ini terasa lebih kosong daripada hatiku. Pak Dani, seorang pengusaha sukses, sibuk dengan pekerjaannya. Bu Karina, sosialita kelas atas, sibuk dengan acara arisan dan perkumpulan. Mereka jarang sekali ada di rumah. Seringkali aku merasa seperti penjaga museum, sendirian, hanya ditemani hening. Di rumah itu ada satu-satunya penghuni yang masih muda. Dimas, putra semata wayang mereka. Usianya 22 tahun, sedang menempuh kuliah semester akhir. Dimas pendiam, sangat pendiam. Matanya selalu memancarkan kesedihan yang tak terlukiskan. Awalnya aku tidak terlalu memedulikannya. Kami hanya berinteraksi seperlunya. Aku menyiapkan sarapan dan membersihkan kamarnya. Dia hanya mengangguk atau berterima kasih singkat. Namun, entah sejak kapan ada sesuatu yang berubah. Seringkali, saat aku sedang membersihkan ruang tengah, Dimas akan duduk di sofa. Pura-pura membaca buku, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Awalnya aku abaikan, tapi lama-lama tatapan itu terasa berbeda. Bukan tatapan nakal, tapi tatapan ingin tahu. Tatapan yang syarat akan kesepian. Suatu sore aku sedang menyiram bunga di halaman belakang. Tiba-tiba Dimas datang dan menawarkan bantuan. "Biar saya saja, Mbak Maya," katanya dengan suara yang lembut. Aku menolak halus, tapi dia tetap mengambil selang air dari tanganku. "Rumah ini sepi ya," katanya sambil mengarahkan selang ke pot mawar. Kalimat itu bukan pertanyaan. Lebih seperti sebuah pernyataan yang terucap dari hati yang paling dalam. Aku hanya mengangguk. "Saya tahu," jawabku. Saya juga merasa begitu. Entah kenapa kalimat itu membuat hatiku sedikit mencair. Sejak saat itu, interaksi kami mulai berubah. Dimas sering mencari alasan untuk dekat denganku. Kadang dia bertanya resep masakan yang sedang aku buat. Kadang dia pura-pura butuh bantuan saat mencari sesuatu di dapur. Satu malam saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, Dimas datang dengan wajah yang sangat lelah. Dia duduk di kursi, hanya menatapku tanpa bicara. "Kenapa, Mas Dimas? Ada masalah?" Tanyaku hati-hati. Dia menggeleng pelan. "Enggak, Mbak, hanya capek." Ada nada kerinduan di suaranya. Dia menceritakan bagaimana orang tuanya tidak pernah punya waktu untuknya. Bagaimana dia merasa seperti hanya sebuah proyek yang harus sukses, bukan seorang anak yang butuh kasih sayang. Entah kenapa ceritanya menyentuhku. Mungkin karena aku juga merasakan hal yang sama. Aku seorang ibu yang tidak bisa memeluk anaknya setiap malam. Aku seorang istri yang tidak bisa berbagi cerita dengan suaminya. Malam itu kami hanya duduk di dapur, saling berbagi cerita tentang kekosongan masing-masing. Tanpa kami sadari, ada benang tak terlihat yang mulai terjalin di antara kami. Sebuah benang yang terbuat dari kesepian dan kerinduan. Aku mulai menyadari bahwa Dimas adalah anak yang baik. Dan di balik sikap pendiamnya, ada hati yang sangat rapuh. Hati yang sama sepertiku, sedang mencari tempat untuk bersandar. Aku merasa empati yang luar biasa padanya. Tapi di saat yang sama, ada gejolak aneh di dalam hatiku.
Gejolak yang seharusnya tidak ada. Semakin hari kedekatan kami semakin nyata. Setiap kali Dimas melihatku, matanya memancarkan kehangatan yang asing bagiku. Aku mulai memperhatikan penampilanku. Kadang aku sengaja memakai kerudung yang lebih rapi atau memilih baju yang tidak terlalu lusuh. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin alam bawah sadarku sedang mencari cara untuk mengisi kekosongan yang kian membesar. Suatu sore yang gerimis, Pak Dani dan Bu Karina sedang pergi. Rumah terasa sunyi. Aku sedang mencuci piring di dapur saat Dimas datang. Dia berdiri di belakangku. Diam. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dan entah kenapa jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Mbak Maya, panggilnya pelan. Aku menoleh. Jarak kami begitu dekat. Iya mas, jawabku. Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap mataku seolah mencari jawaban dari pertanyaan yang tak terucapkan. Dia mengangkat tangannya perlahan. Dan tanpa ku sadari, dia mengusap sisa sabun di tanganku. Sentuhan itu sangat sederhana. Tapi rasanya seperti sebuah kejutan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku terkejut, tapi tidak menghindar. Dia tersenyum tipis. Senyum yang sangat manis dan penuh kesedihan. Mbak Maya itu kuat, katanya. Saya iri sama Mbak Maya. Aku bingung. Kenapa? Dia menggeleng. Saya nggak bisa sekuat Mbak Maya. Hidup saya hampa. Tiba-tiba dia mendekat. Aroma sabun dan kopi dari tangannya begitu menenangkan. Tanpa ragu, Dimas memiringkan kepalanya dan mencium keningku. Bukan ciuman nafsu, tapi ciuman yang penuh kehangatan. Ciuman yang tulus dari seorang anak yang rindu sentuhan. Rasanya seperti kehangatan yang sudah lama hilang. Aku membeku. Perasaanku campur aduk. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi juga ada rasa nyaman yang tak bisa kupungkiri. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi di sisi lain, aku merasa gejolak di hatiku semakin membesar. Gejolak yang sudah lama terkunci. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Bayangan ciuman di kening itu terus berputar di kepalaku. Aku memikirkan Rama, suamiku. Kami sudah lama tidak berinteraksi sehangat itu. Sejak kapan? Aku bahkan tidak ingat. Hari-hari berikutnya kami berdua seperti canggung. Ada jarak yang kami ciptakan. Tapi juga ada magnet yang menarik kami lebih dekat. Kami berdua tahu ada sesuatu yang telah terjadi. Dan kami berdua sama-sama takut untuk mengakuinya. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras. Listrik padam. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Aku sedang membereskan dapur saat Dimas datang. Dia terlihat sangat gelisah. Mbak Maya, panggilnya. Boleh saya cerita? Aku mengangguk. Kami duduk di lantai dapur, berbagi sebatang lilin. Mbak Maya, katanya pelan. Saya suka sama Mbak. Kata-kata itu begitu lugas, tapi di saat yang sama begitu rapuh. Saya tahu ini gila. Saya tahu ini salah. Tapi saya butuh Mbak. Saya butuh seseorang yang bisa mengerti saya. Mendengar itu, pertahanan yang kubangun runtuh. Aku tak bisa menahan air mata. Mas Dimas, saya tidak bisa, bisikku. Saya sudah bersuami, punya anak. Dia meraih tanganku. Saya tahu, tapi tolong jangan pergi. Jangan biarkan saya sendirian. Dalam remang lilin, aku bisa melihat matanya yang penuh permohonan. Perasaanku bergejolak, rasa kasihan, rasa bersalah, dan rasa yang tak bisa kuartikan. Malam itu, di tengah hening dan gelap, kami berdua larut dalam obrolan. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Rama muncul di layar. Ciuman kami terhenti. Rasa bersalah menghantamku seperti ombak. Beberapa hari setelah itu, aku dilanda dilema besar. Aku merasa hancur karena telah mengkhianati Rama. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa memungkiri bahwa sentuhan Dimas telah mengisi kekosongan yang aku rasakan.
Suatu pagi, ponselku berdering. Ibu di kampung menelepon dengan suara panik. Ayahku jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan segera. Uang kiriman dari Rama belum datang dan uang tabunganku tidak cukup. Aku panik. Aku tidak bisa meminta uang pada Bu Karina karena aku terlalu malu. Beliau tipe orang yang tidak suka ditanya soal pribadi. Aku mencoba menghubungi Rama, tapi ponselnya tidak aktif. Dalam keputusasaan, aku memutuskan untuk nekat. Aku mencari Pak Dani yang sedang membaca di ruang kerja. Aku mengetuk pintu, dan dia mengizinkan aku masuk. Maaf, Pak. Mengganggu. Suaraku bergetar. Kenapa, Maya? Tanyanya. Aku menceritakan situasiku. Pak Dani menatapku lama. Sorot matanya berbeda dari biasanya. Bukan sorot mata majikan, tapi sorot mata seorang laki-laki. Berapa yang kamu butuhkan? Tanyanya. Aku menyebutkan nominalnya. Saya akan membantumu, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi kamu tahu kan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalimat itu bagaikan tamparan. Dia tidak mengatakannya secara gamblang. Tapi aku tahu apa maksudnya. Aku tidak punya pilihan lain. Demi ayahku, demi keluargaku. Aku mengangguk pelan, air mata menetes. Malam itu aku merasa harga diriku runtuh. Aku tahu aku telah menjual diriku. Bukan hanya demi uang, tapi demi sebuah janji yang tak terucap. Sebuah janji yang meruntuhkan batasan terakhir yang aku miliki. Pagi harinya aku melihat Pak Dani keluar dari kamarku dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat puas. Aku merasa hancur. Aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tiba-tiba aku mendengar suara Dimas. Mbak Maya. Dia menatapku lalu menatap pintu kamarku. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan mata tajam. Aku hanya menggelengkan kepala. Air mataku mengalir. Mbak, apa yang ayah saya lakukan? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Aku tahu dia sudah tahu. Aku menceritakan semuanya tentang ayahku yang sakit dan kebutuhan uang yang mendesak. Aku menjelaskan bahwa aku tidak punya pilihan. Dimas mendengarkan dengan wajah yang hancur. Ada kemarahan dan rasa sakit yang terlihat jelas di matanya. Mbak, katanya, kenapa harus ayah saya? Kenapa tidak bilang ke saya saja? Saya bisa bantu. Air matanya menetes. Kamu tidak tahu betapa sakitnya saya saat melihat ayah saya keluar dari kamar Mbak. Hatiku hancur melihatnya. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih menghancurkan lagi. Dimas menatapku dengan mata yang penuh cemburu. Kalau ayah saya bisa mendapatkan itu dari Mbak, saya juga mau. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk. Aku menatapnya tidak percaya. Dimas, anak yang kukira tulus, ternyata sama saja. Dia merengkuhku. Kami berciuman lagi. Kali ini, ciuman itu terasa berbeda. Penuh amarah, penuh kecemburuan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Bu Karina pulang. Kami berdua langsung menjauh. Jarak di antara kami terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Keterlibatan Pak Dani dalam hidupku membuat segalanya semakin rumit. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh ayah dan anak. Dimas sering menemuiku. Terkadang dengan tatapan penuh penyesalan. Terkadang dengan tatapan penuh tuntutan. Aku mencoba menjauhinya. Tapi dia selalu menemukan cara untuk mendekat. Hubungan kami bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suatu malam saat aku sedang menelepon Rama, Pak Dani kembali datang ke kamarku. Saya tahu kamu sedang telepon suamimu, katanya pelan. Tapi saya mau bicara. Aku menatapnya bingung. Bicara apa, Pak? Tanyaku. Dia duduk di pinggir tempat tidurku. Maya, kamu tahu kenapa saya lakukan ini? Tanyanya. Aku menggeleng. Karena saya kesepian. Ada nada yang begitu tulus dalam suaranya. Dia menceritakan bagaimana pernikahannya dengan Bu Karina sudah lama tidak harmonis. Kami sudah hidup sendiri-sendiri, Maya. Kami hanya tinggal di bawah satu atap. Kami tidak pernah saling mencintai. Bahkan dia sudah berselingkuh.
Aku terkejut. Saya tidak tahu, bisikku. Sekarang kamu tahu, katanya. Dan kamu tahu betapa hancurnya saya saat melihat anak saya sendiri jatuh cinta pada wanita yang saya miliki. Pengakuan itu membuatku merasa seperti sebuah benda, bukan manusia. Malam itu, Pak Dani memelukku. Pelukan itu terasa hampa. Pelukan dari dua orang yang sama-sama kesepian. Kami berbagi kesepian, tapi juga berbagi kesalahan yang sama. Keesokan harinya, Dimas terlihat sangat kacau. Dia pergi keluar rumah dan tidak kembali sampai larut malam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa agar dia baik-baik saja. Ketika Dimas pulang, wajahnya terlihat sangat pucat. Mbak Maya, panggilnya dengan suara bergetar. Saya melihat ibu saya. Aku menatapnya bingung. Melihat apa, tanyaku. Saya melihat ibu dengan laki-laki lain, katanya. Air mata menetes di wajahnya. Lalu mereka pergi ke hotel. Hatiku mencelos. Aku tidak menyangka. Aku selalu melihat Bu Karina sebagai sosok yang sempurna, yang memiliki segalanya. Ternyata dia juga sama. Dia juga mencari kehangatan di luar. Dimas terduduk di sofa, menenggelamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Keluarga saya hancur, Mbak. Ayah saya dengan Mbak. Ibu saya berselingkuh dengan pria lain. Dan saya jatuh cinta pada wanita yang ayah saya sentuh. Kata-kata itu bagaikan pecahan kaca. Aku merasa hancur. Aku tahu aku adalah bagian dari kehancuran ini. Semua rahasia akhirnya terbongkar. Malam itu di ruang keluarga yang remang, kami bertiga, aku, Dimas, dan Pak Dani, duduk dalam keheningan yang menyesakkan. Bu Karina belum pulang. Dimas menatapku, matanya kosong. Pak Dani menatap putranya dengan wajah penuh penyesalan. Dan aku merasa seperti orang asing di tengah kekacauan ini. Aku datang ke rumah ini untuk mencari rezeki, tapi malah menemukan kehancuran. Aku memutuskan untuk bicara. Pak Dani, Mas Dimas, kataku dengan suara bergetar. Saya minta maaf. Saya telah merusak semuanya. Saya tahu saya seharusnya tidak pernah masuk ke dalam urusan kalian. Dimas menatapku. Bukan salah Mbak Maya, katanya. Ini salah kita semua. Keluarga ini memang sudah hancur sejak lama. Pak Dani tidak berkata apa-apa. Dia hanya menghela napas panjang. Malam itu aku membuat keputusan. Keputusan yang seharusnya aku ambil sejak awal. Aku mengemasi barang-barangku. Aku akan pulang. Aku akan kembali ke anak-anakku. Aku akan memperbaiki hubunganku dengan Rama. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari kesalahan yang telah aku perbuat. Tapi, aku tidak bisa lagi berada di sini. Tempat ini terlalu menyakitkan. Saat aku hendak keluar, Dimas menahanku. Mbak Maya, jangan pergi, bisiknya. Aku menatapnya, air mataku kembali menetes. Mas Dimas, saya harus pergi. Saya sudah terlalu jauh melangkah. Saya harus pulang dan memperbaiki apa yang tersisa. Kamu juga harus memperbaiki hubunganmu dengan ayahmu. Kalian harus saling bicara. Dimas melepaskan tanganku. Aku berjalan keluar rumah, meninggalkan jalinan rumit ini di belakang. Aku kembali ke kampung. Kehidupan tidak langsung membaik. Rama masih dingin. Tapi aku berusaha. Aku memperbaiki hubungan dengan anak-anakku. Setiap malam saat aku memeluk mereka, aku teringat Dimas. Aku teringat Pak Dani. Aku teringat betapa rapuhnya hati manusia. Kesepian adalah racun yang paling mematikan. Ia bisa membuat kita mengambil jalan yang tidak seharusnya. Kisah ini berakhir tanpa akhir yang bahagia. Tidak ada yang menang. Hanya ada luka yang tersisa. Aku tahu Dimas dan Pak Dani juga harus menjalani proses penyembuhan mereka sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah aku pergi. Tapi aku berharap mereka bisa menemukan kedamaian. Pelajaran yang aku dapat dari semua ini adalah jangan pernah meremehkan kekuatan kesepian. Ia bisa membuat kita kehilangan diri kita sendiri.
ia bisa membuat kita melakukan hal yang paling tidak pernah kita bayangkan. Dan yang terpenting, jangan pernah mencari kebahagiaan di luar diri kita.